Silakan Mas Dul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Mas Duli. Ibu silakan duduk. Silakan. Gimana, ada yang bisa saya bantu Mas Duli? Terima kasih Pak atas waktunya. Izin Ya. saya mau menyampaikan pemusnahan arsip yang akan dilaksanakan di Record Center. Yang pertama itu pembentukan panitia Pak. Pembentukan panitia arsip itu sudah melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan, kurang lebih berjumlah itu 1.300 box arsip yang akan kita musnahkan Pak. Sekurang-kurangnya itu emang sudah memenuhi unsur pimpinan, sudah diteliti di unit kearsipan, pimpinan unit pengolah, dan arsiparis Pak. Kita sudah mengecek itu juga sudah memenuhi berdasarkan JRA. JRA pembuatan daftar arsip usul musnah sudah kita dibikin di daftar arsip tersebut, dituangkan dalam yang sesuai dengan aturan SKHK Pak. Dan oleh panitia tersebut melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip yang ada di Record Center Pak, dan pemusnahan persetujuan dari pimpinan menciptakan pencipta arsip tersebut, kita sudah melaporkan ke pimpinan unit pengolah. Pemusnahan arsip sekurang-kurangnya itu yang memiliki retensi di bawah 10 tahun Pak, harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur, proses permohonan persetujuan, pertimbangan pemusnahan arsip, menyampaikan surat permohonan persetujuan, pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada gubernur Pak. Daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik, nanti kita sudah siapkan, dan surat pertimbangan oleh panitia arsip. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan mengeluarkan penetapan terhadap arsip akan dimusnahkan dengan kita mengacu pada persetujuan tertulis dari gubernur dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. Pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali lagi. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya dari 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja dari pengawasan Pak. Penandatanganan berita acara pemusnahan yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan, pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan dan disaksikan sekurang-kurangnya dan dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. Begitu Pak, laporan pemusnahan arsip dari kita yang akan kita laksanakan Pak. Terima kasih Pak. Saya periksa dulu ya Mas Duli ya. Ya, terima kasih. Ya, dulu. Silakan dulu Pak. Yang terwajib. Iya, terwajib dulu.
Oh ya nih, Mas Suri, saya sudah periksa, sudah cukup bagus. Silakan lanjutkan. Saya titip pesan, jangan sampai ada prosedur yang terlewat. Karena ini berurusan dengan pemusnahan bukti hukum. Siap, Pak. Silakan lanjutkan. Selalu koordinasi dengan saya terus ya, Pak Mas Suri ya. Siap, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Mas Suri. Siap. Ini nanti kita berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, iya, Ya, orang lama Pak. nih, sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk. wabarakatuh. Terima kasih. Gimana? Saya kenal ini Pak Masruri. Gimana Pak Masruri? Siap, terima kasih Pak. Izin, saya Mas Ruri, arsiparis dari Setda Prov Jabar dan Oh, Setda, membawa rekan-rekan. Ini Pak Budi, Pak, arsiparis Pak- Setda, Pak dan Budi, satu ya. lagi Pak Ahmad, Pak Ahmad dari ya. Itu arsiparis siapa, Setda. Ahmad. Ya, gimana Pak Mas itu? Pertama-tama Pak, saya silaturahmi ke Gitu. Bapak sini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan Alhamdulillah kan itu. yang kedua, mau mengkonfirmasi tentang pelaksanaan penyerahan arsip, Pak. Mohon yang menindaklanjuti surat permohonan Ya. dari Setda Provinsi Jawa Barat, Pak. Oh iya, yang kemarin udah kami terima Iya, suratnya Pak. kan ya, gitu Oh, ya. iya, Pak. Dan kami harus mohon arahan dari Bapak. Kami harus bagaimana kelanjutannya untuk arsip tersebut, Pak. Ya, ya baik Pak Masruri, Pak Budi, Pak Ahmad, ya selamat datang ya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga dengan Iwan mewakili dari teman-teman bidang pengelolaan arsip statis, gitu kan. Dalam hal ini teman-teman saya, tim saya lagi pada ke luar, jadi saya sendiri yang menerima Bapak bertiga nih kan gitu. Surat yang telah dilayangkan oleh Setda ke kami udah kami terima, kemudian daftar arsip statisnya udah kami periksa, udah kami telaah juga itu ya, udah kami kaji juga kan bisa gitu. Nah, dari situ ini sebelumnya saya baru tanya kepada Pak Masruri dan tim, sebelumnya ini udah diseleksi dan dinilai terlebih dahulu ya gitu. Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Kami ya. dari tim arsiparis dari Setda Provinsi Jawa Barat sudah menilai, menyeleksi ya. arsip-arsip tersebut yang kiranya mungkin nanti akan kita kirim, Pak. Ya, Akan ya. kita serahkan Ya. juga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pak. Ya, baik Pak Mas, kan soalnya kalau arsip statis itu kan sifatnya terbuka ya. Ya. Jadi nanti pada saat setelah dikirim ke Disposipda ini nanti sifatnya terbuka yang bisa dibaca, dikonsumsi atau bisa diakses oleh masyarakat umum gitu kan. Nah, dengan inti dari arsip statis itu, kalau seandainya di Pergub tentang JRA keterangannya permanen, itu sudah masuk ke dalam kategori arsip statis, seperti itu. Nah, kemarin itu ada 13 box ya, yang Ya, dikirim, Pak. yang rencana akan dikirim ke Disposipda ya. Betul, Pak, betul, Pak. Itu kemarin ada 13 box itu yang masuk dalam kasus produk hukum, Pak, itu, Pak. Oh, iya, produk hukum. Ya, itu dia masuk produk hukum. Yang lain ada tentang batas wilayah juga, Pak, itu di situ udah dinilai sama tim penilai arsiparis yang ada di Setda Provinsi Jawa Barat, dan semuanya itu sudah dituangkan dalam daftar arsip usul serah, Pak. Iya, Format yang terdapat pada SKHK sudah kita tempuh di situ, Pak. Iya, ya baik kalau gitu ya, Pak Masruri, Pak Budi sama Pak Ahmad itu ya, kami sangat berterima kasih sekali. Semakin banyak dari perangkat daerah menyerahkan arsip statisnya, makanya akan semakin banyak pula hasanah yang akan kami miliki, gitu kan. Sehingga
Disposibel itu kayak akan informasi gitu, kayak akan sejarah gitu ya, gitu. Nah, nanti setelah daftar ini kami verifikasi, nanti akan kami layakkan juga surat kepada Setda mengenai hasil atau laporan hasil dari verifikasi kami. Nah, setelah itu nanti Pak Mas Rudi dan teman-teman kira-kira kapan mau menyerahkan arsipnya ke Disposibda. Jangan lupa daftar arsip harus sesuai dengan fisik arsipnya. Siap, Pak. Dan yang terakhir, buatkan berita acara ya. Iya, Buatkan berita acara sehingga pada saat penyerahan nanti enak, serah terimanya berikut penandatanganan berita acaranya kan, Ya. seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak Mas Rudi yang bisa menyerahkan kepada kami ini untuk arsip statisnya? Untuk ke depan paling nunggu dari arahan Bapak untuk kelanjutannya untuk penyerahannya itu, Pak. Iya. Nanti kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin menurut Bapak masih belum layak itu, Pak. Betul ya. Paling ya nanti untuk apabila ada dokumen yang belum lengkap, mungkin nanti saya akan informasikan melalui by phone juga bisa ya. Nah, Boleh, cuma Pak, nanti boleh, kalau seandainya udah beres semua, nanti kalau penyerahannya bisa di minggu depan, minggu keempat bulan Juni, bisa nggak? Bisa hari Rabu atau Kamis misalkan itu. Mudah-mudahan bisa, Pak. Bisa, ya, Nanti sambil kita perbaiki ada mungkin berita acara yang nanti kita akan buat Akan itu buat, di situ. ya, kan itu. Nanti sambil kita menyusul menunggu Iya. dari konfirmasi dari Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Mas Rudi, gitu kan, juga yang dari Sama-sama, Setda. Kami tunggu ya untuk arsipnya Siap, Bapak. minggu depan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau dikonsultasikan lagi? Terima kasih atas penerimaannya pada Bapak. Iya. Mudah-mudahan paling untuk itu paling kita langsung minta pamit, Pak, izin. Langsung cabut. Ya, jalan-jalan izin, dulu Pak, ke ada depot arsip nih. acara Oh, ada acara berikutnya, lagi. Pak. Ya maklum Setda sibuk ya gitu, banyak acara gitu. Siap. Iya, Terima bangga kasih, tuh. izin, Sama-sama Pak Mas Rudi, hati-hati di jalan ya, Pak Budi, Pak Ahmad, hati-hati di jalan. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wis, ada Pak Mase. Selamat pagi, Pak. Pagi, sehat Mas? Alhamdulillah sehat baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Mas Rudi? Kemarin habis cuti ya? Iya, Pak, sebentar ada Oh, keperluan itu keluarga, Pak. ya, siap tuh. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Pak Mas Rudi? Izin, Pak, kami mau menyampaikan terkait hasil identifikasi dan pengelolaan data arsip vital, Pak. Arsip vital, ya. Iya, gitu. Pak. Untuk arsip vital, atas waktu berkenan, mohon izin arsip vital yang ada di record center, keadaannya memang saat ini sedang kita identifikasi dan dikelola sama arsiparis, Pak. Arsiparis ya. Iya, Pak. Pak Mas Rudi, kalau yang Pak Mas Rudi sekarang tuh pegang biro apa? Biro PBJ ya? Di Biro PBJ, Pak. Oh, PBJ ya. Ada nggak arsip vitalnya di biro PBJ? Arsip vital di Biro PBJ ada, Pak. Ada ya, kan Itu udah kita simpan di unit pengelola tersebut, Pak. Oh iya gitu. Iya, Pak. Ya, terus yang udah dilaksanakan apalagi Pak Mas Rudi untuk arsip vital khususnya nih kan Pak Mas Rudi kan pegang yang Biro PBJ ya, Iya, kan gitu kan, itu udah dibuat daftarnya belum? Iya, Pak. Udah ya kan gitu, berita acaranya udah gitu kan, bisa gitu. Nah, mungkin bisa lihat. Iya, Pak. Untuk sementara ini arsip vital ini, Pak, kami telah melaksanakan program arsip vital sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 43 tentang kearsipan, Pak. Arsipan ya. Ya, gitu. itu melakukan kegiatan satu identifikasi di mana identifikasi tersebut ada 3 kegiatan,
Yang pertama analisis organisasi Pak. Oh iya. Nah, kan, terus organisasi. pendataan arsip, terus pengolahan arsip, pendataan data Pak. Ya kan betul. Nah, betul. dan yang kedua pelindungan dan pengamanan arsip vital Pak. Ya, ya. Itu Kan, betul. perlindungan pengamanan arsip vital tersebut sudah diduplikasi arsip dan dispersial Pak. Ya, betul. Dan penggunaan peralatan khusus. Betul. Dan yang ketiga itu penyelamatan dan pemulihan arsip vital itu Pak. Ya. Gitu. Izin terima kasih, kami mau menyampaikan arsip vital tersebut. Arsip itu, ya. Mohon koreksi. Jadi Pak Mas Rudi, ketiga langkah tersebut kan itu kan menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 ya tentang kearsipan itu sudah dilaksanakan ya? Sudah Pak. Oh, iya baik Kami kan betul. laksanakan. Mana mungkin yang udah dikerjakan hasil pekerjaannya mana Pak Mas Rudi? Bisa Terima kasih. saya lihat? Ini Pak, saya mau menyampaikan arsip vitalnya Pak. Coba lihat. Ya Pak Mas, ini udah saya periksa, silakan duduk lagi. Udah saya periksa ya dari Ya, terima kasih. itunya dari daftar arsip vitalnya, kemudian berita acara alih media, kemudian ada daftar arsip tematik tuh ya. Itu sudah sangat bagus, misalkan itu untuk formatnya juga sudah benar. Itu nah, cuma mungkin saya menyarankan kepada Pak Mas Ruri dan timnya ya, agar arsip vitalnya itu tidak hanya arsip PBJ saja ya, kan banyak biro-biro yang lain ya kan yang ada arsip vitalnya juga. Nah itu untuk sesegera mungkin dibuat daftarnya, kemudian jangan lupa dialih mediakan ya. Siap. Soalnya kalau tidak dialih mediakan, takutnya misalkan itu arsip vital yang sudah Pak Mas Rudi simpan ternyata misalkan ya amit-amit misalkan kebakaran ataupun apa, kan kalau tidak ada backupnya itu kan Ya, kita akan kehilangan informasi kan seperti itu. Dan jangan lupa pada saat mengerjakan program arsip vital ya harus mengacu kepada PRK Andri ya. Selain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 juga harus mengacu kepada PRK Andri Nomor 49 Tahun 2015 tentang program arsip vital. Itu ya. Mungkin itu aja Pak Mas Ruri. Siap, terima kasih Pak. Selamat bekerja, semangat terus gitu ya. Salam buat keluarga. Siap. Ya, baik ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini, terima kasih untuk kehadirannya. Saya di sini akan menerangkan kegiatan penyuluhan dengan tema anti korupsi di bidang kearsipan. Sebuah topik yang krusial namun sering luput dari perhatian. Apa itu korupsi dan dasar hukumnya? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2021, Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara karena penyalahgunaan wewenang bisa dipidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Korupsi di bidang kearsipan sering dianggap hanya soal penyimpanan dokumen, padahal arsip adalah alat bukti penting
dalam pemerintahan, audit, hukum, bahkan sejarah bangsa. Contoh kasus pemalsuan atau penghilangan arsip proyek seseorang, pegawai menghapus atau mengganti dokumen proyek pembangunan agar tidak ketahuan adanya penyelewengan dana. Jual beli akses arsip, dokumen penting seperti arsip kepegawaian, catatan keuangan, atau surat keputusan diperjualbelikan kepada pihak luar untuk kepentingan tertentu. Dasar hukum terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 87 mengatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memusnahkan arsip statis dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 263, pemalsuan surat atau dokumen dapat dipidana penjara hingga 6 tahun. Dampak korupsi dalam kearsipan. Korupsi pada bidang kearsipan berdampak sangat luas. 1. Kehancuran sistem pemerintahan karena arsip adalah dasar pengambilan keputusan. 2. Menghilangkan proses hukum karena bukti yang hilang atau rusak. Kerugian keuangan negara, terutama bila arsip proyek atau keuangan dimanipulasi. Yang keempat, kehilangan kepercayaan publik karena lembaga dianggap tidak transparan. Sanksi hukum pelaku korupsi kearsipan. Berikut sanksi yang bisa dikenakan dalam kearsipan, yaitu jenis pelanggarannya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya diri pribadi. Yang kedua, menghilangkan atau memalsukan dokumen arsip, pemalsuan dokumen, gratifikasi, penerimaan hadiah terkait jabatan. Dan dasar hukumnya itu sudah masuk dalam UU nomor 31 tahun 1999 pasal 3, sanksinya penjara 1 sampai 20 tahun dan denda sampai 1 miliar. Dan untuk menghilangkan pemalsukan dokumen, UU nomor 43 tahun 2009 pasal 87 itu penjara maksimal 10 tahun, denda 500 juta. Dan yang pemalsuan dokumen itu KUHP pasal 263 itu masuk penjara pasal maksimal 6 tahun. Gratifikasi itu masuk ke dalam UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12B dan hukumannya penjara 4 sampai 20 tahun, denda sampai 200 juta sampai dengan 1 miliar. Dan langkah kelima, pencegahan. Untuk mencegah korupsi dalam bidang kearsipan, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam pemerintahan. 1. Digitalisasi arsip, memudahkan, melancarkan, dan meminimalisir manipulasi. Yang kedua, audit kearsipan berkala untuk dideteksi dini. Dan yang ketiga, peningkatan korupsi, kompetensi SDM melalui pelatihan integritas dan tata kelola kearsipan. Yang keempat, implementasi Wistelbing sistem saluran pelaporan penyelenggaraan yang aman. Hadirin yang saya hormati, korupsi dalam bidang kearsipan bisa tampak sepele, tetapi dampaknya sangat luas, sangat besar, dan sistematik. Oleh karena itu, mari kita tanamkan nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam mengelola arsip yang ada di pemerintahan.
Ingat, arsip bukan sekedar kertas, melainkan jejak sejarah dan bukti kebenaran. Jangan biarkan korupsi merusak catatan masa lalu dan masa depan bangsa. Mari cegah korupsi, mulai dari diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.